Sungguh? Kau dari Korea? Tak mungkin. Kamu terdengar seperti penutur asli. Richard melompat kaget saat aku memberitahunya aku berasal dari Korea Selatan. Ya, aku 100% orang Korea. Aku menjawabnya sambil terkekeh. Hehe, kuhabiskan berjam-jam setiap hari melatih bahasa Inggrisku, kurasa itu membuahkan hasil. Tapi itu sudah 6 tahun lalu. Aku Jenny dan aku orang Korea. Saat usiaku 21, aku bergabung di klub bahasa Inggris online di mana aku pertama bertemu Richard. Yang tak pernah kusangka aku akan jatuh cinta padanya. Tapi itu persisnya yang terjadi. Semenjak kelas pertama, kami mulai ngobrol tiap hari, dan getaran di antara kami tak bisa dipungkiri. Dia selalu bilang kalau dia berharap aku bisa berada di Republik Cehnya dengannya, dan kudapati diriku menghayalkan pernikahan kami kelak. Oke, memang aku berlebihan. Tapi dia sungguh luar biasa. Setelah sebulan lamanya ngobrol tanpa henti, aku sadar aku mungkin akan gagal kuliah jika aku tak mulai menyusun prioritasku dengan benar. Tapi yang bisa kupikirkan hanya dia. Dan kapanpun kami tak sedang ngobrol, aku menguntitnya di media sosial. Dan kapanpun kulihat dia ditandai dengan cewek lain, aku jadi sangat cemburu. Ini tidak sehat. Maksudku, aku belum pernah bertemu dengannya di dunia nyata. Tapi kami masih terus jatuh hati satu sama lain. Dan dia bahkan mengenalkanku kedua sahabatnya, Anastasia dan Pavel, lewat obrolan video. Namun, tak seperti percintaanku yang berbunga-bunga, aku gagal total di perkuliahan. Aku selalu menertawakan temanku yang lagi kasmaran, dan sekarang aku tak lebih baik daripada mereka. Ini tak benar, harus ada yang diubah. Jadi meskipun menyakitkan hati untuk dilakukan, suatu malam sebelum duduk di meja belajar mengerjakan tugasku, ku ambil ponselku dan memblokir WhatsApp-nya, menonaktifkan Facebookku dan lainnya tanpa memberitahunya. Ya, aku benar-benar mengghostingnya. Itu pilihan yang sulit. Karena malam itu, bukannya menyelesaikan tugas, aku malah berbaring di tempat tidur dengan bantal basah air mata. Itu sangat menyakitkan, tapi aku harus memikirkan masa depanku. Orang tuaku akan membunuhku jika aku tak dapat pekerjaan bagus. Aku tak bisa mengecewakan mereka. Oh ya, Pepel mengirim pesan padaku beberapa hari kemudian mengatakan kalau Richard benar-benar kacau. Dan dia tak pernah melihatnya sekecewa itu. Dia hampir tak makan sama sekali dan hanya minum seharian. Tak jauh berbeda dengan zombie. Tapi aku tetap tak terpengaruh. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Dia itu muda dan tampan dan cewek-cewek selalu mengejarnya. Dia akan segera melupakanku. Dan aku akan melupakannya, ya kan? Andai saja semudah itu. Aku merindukannya setiap hari, meskipun kami terpisah ribuan mil jauhnya, entah bagaimana dia selalu membuatku merasa sangat aman, seolah dia berada tepat di sampingku. Apa yang telah kulakukan? Aku mengacaukan segalanya. Daripada membuang waktu berpikir yang tidak-tidak, lebih baik kucurahkan semua energiku untuk studiku sekarang, ya kan? Dan itu berhasil. Saat kelulusan tiba, aku adalah siswa terbaik di kelasku, dan bahkan diterima dalam program pertukaran pelajar di Australia. Tanpa pikir panjang, kukirim pesan ke Richard untuk memberitahunya. Aku minta maaf karena menghilang darinya, dan memberitahu itu telah mengacaukan pikiranku karena aku tak mengira akan jatuh cinta padanya. Aku hanya butuh waktu untuk selesaikan studiku, tapi sekarang aku siap untuk berhubungan kembali. Rupanya dia membaca pesanku, tapi tak ada jawaban. Aku merasa seolah seseorang telah menghantam jantungku. Beberapa jam kemudian, akhirnya dia menjawab dan berkata, "Maaf Jenny, aku akan menghubungimu segera. Sekarang bukan waktu yang tepat." Aku tak percaya kata-kata yang kubaca. Aku sungguh bisa mendengar suara hatiku hancur, tapi itu pantas kudapatkan. Akulah orang yang menyingkirkannya, dia layak mendapat yang lebih baik. Tapi tetap saja aku menguntitnya setiap hari secara online. Kemudian kusadari satu-satunya cara memecahkan ini adalah terbang ke Chechnya dan menemukannya. Tapi pertama aku mengikuti program pertukaran pelajar di Australia. Ku beli ponsel dan nomor baru untuk perjalanan itu, dan meninggalkan punyaku yang lama di Korea untuk pamanku yang selalu komplain soal ponselnya yang ketinggalan zaman. 3 bulan di Australia sangat luar biasa, dan itu membuat pikiranku sangat teralihkan. Aku siap memulai awal yang baru saat aku kembali dari perjalanan itu, sampai paman memberitahuku kalau seseorang telah mengirim pesan padaku. Tapi karena dia tak bisa Inggris, dia tak tahu pesan itu untukku atau bukan. Segera ku periksa dan itu pesan dari Richard yang mengatakan, "Jenny, aku minta maaf atas pesanku yang terakhir. Aku sangat merindukanmu. Senyummu, matamu, suaramu. Kuharap kau memberiku kesempatan lain. Dengan cinta, Richard." Ya Tuhan, berbulan-bulan sudah berlalu sejak dia mengirimkan ini. Dan bagian terburuknya adalah bahwa pamanku telah membaca pesannya, jadi pesan itu sudah dilihat. Ini bencana. Tapi aku harus fokus pada hal positifnya. Dia merindukanku. Mungkin ini belum terlambat. Aku berusaha menelponnya tapi dia tak menjawab. Jadi ku kirim pesan padanya dan menjelaskan apa yang terjadi. Dia akhirnya menjawab dan dia pikir aku sudah menyerah padanya. Aku tak pernah menyerah padanya. Kami lalu teleponan. "Aku masih memikirkanmu selama ini. Kenapa kau tidak mengirimiku pesan di Facebook?" Kata-kata itu terlontar dari mulutku dengan terburu-buru, seolah aku takut akan kehilangan kontak lagi dengannya dalam sekejap. Tiba-tiba, dia terdiam, lalu kemudian memberitahuku baru saja dia bertemu dengan seseorang, dan dia harap aku bisa memahami dan masih ingin berteman. Aku merasa hancur. Kenapa ini begitu berat bagi kami? Tapi pada akhirnya,
Tak ada pilihan lain untukku. Aku harap dia baik lalu menutup telepon. Yang bisa kulakukan hanya move on. Saatnya untuk mencari orang lain untuk kukencani. Jelas Richard dan aku tak ditakdirkan bersama. Hatiku terluka tapi kutemukan pekerjaan dan kucurahkan diriku pada pekerjaan itu. Kuberi semua perhatianku. Akhirnya aku dipromosikan dan setelah 5 tahun aku bisa membantu orang tuaku melunasi hutang-hutang mereka. Aku bahkan naik posisi ke manajemen. Tentu saja selama masa ini aku pacaran sebentar. Tapi aku tak bisa membuat hubungan-hubungan itu langgeng. Aku hanya merindukan Richard sepanjang waktu. Aku terus bermimpi kami menghabiskan Natal bersama. Itu sangat membuat frustrasi. Maksudku, sudah 5 tahun dan kami tak pernah bicara sama sekali. Kenapa aku tak bisa melupakan dia? Kadang ku periksa halaman Facebooknya, tapi kulihat profilnya tetap sama selama bertahun-tahun. Aku sudah tak berteman dengan Anastasia dan People. Jadi aku juga tak bisa menguntit mereka. Dia bisa saja jadi suami seseorang sekarang, atau bahkan seorang ayah. Tapi tetap saja aku tak pernah menyerah pada harapan mungkin kami akan bertemu di dunia nyata. Jalan kami akan berpapasan dan akhirnya kami akan bersama. Aku tak bisa berhenti memikirkan ini. Lalu kemudian 3 minggu sebelum Natal, ku terima permintaan mengikuti di Instagram. Aku tak percaya ini. Itu People. Dan sekarang dia sudah menikah dengan Anastasia. Ini membuatku senang sekali. Dan dia bilang padaku mereka akan bulan madu ke Korea dan berharap bertemu denganku. Ya Tuhan, ini menarik sekali. Aku sangat ingin bertanya kepadanya tentang Richard, tapi aku takut akan mendengar kalau dia sudah punya anak atau semacamnya. Anastasia juga mengirimiku pesan dan bertanya bagaimana kabarku. Kukatakan padanya aku masih lajang karena aku terus bekerja. Hei, tak mungkin aku bisa beritahu dia itu karena aku masih terobsesi dengan Richard. Oh iya, pekan pun berlalu dan akhirnya aku di bandara menunggu bertemu People dan Anastasia di kehidupan nyata. Mereka berdua kelihatan sangat manis dan kuberi pelukan terhangat. Setelah memeluk mereka, kulihat ada seseorang berdiri di belakang mereka. Ya Tuhan! Itu Richard? Apa yang dia lakukan di sini? Aku sangat tercengang. Aku tak bisa bergerak. Itu benar-benar dia. People memecah keheningan dengan mengatakan, kami bawa serta Richard untukmu, Jenny. Silakan memukulnya, menggigitnya, menendangnya, apapun yang kau inginkan jika kau pikir dia pantas menerimanya. Karena sangat terkejut, tangisku pun pecah. Sudah 6 tahun lamanya tanpa berita, dan sekarang disinilah dia, sedang memandangku. Kutanya ke diri sendiri apa aku bisa memeluknya, tapi aku tak punya kesempatan untuk menjawab pikiranku karena dia berlari ke arahku dan mengangkatku di lengannya. Mendekapku erat. Dia lalu berbisik di telingaku, aku minta maaf Jenny, tolong jangan menangis. Aku di sini, aku tak akan meninggalkanmu lagi, aku janji. Tapi apa aku bisa mempercayainya? Aku masih kaget saat mengantar mereka ke hotel, dan sekali lagi saat aku mengantar mereka keluar makan makanan Korea. Aku gugup jalan bersama mereka. Tapi kami sungguh menikmati malam yang luar biasa, makan, minum, dan tertawa. Besok People dan Anastasia memulai bulan madu mereka. Jadi mungkin saat itu Richard dan aku akan punya waktu sendiri bersama untuk membahas apapun yang terjadi di antara kami. Setelah mengantar mereka kembali ke hotel, aku berkendara pergi saat tiba-tiba kulihat Richard lari di belakang mengejarku. Dia bilang ingin beritahu sesuatu jadi aku menepi dan kami duduk di kursi taman untuk bicara. Aku mendengarkan saat dia memberitahuku kalau dalam 6 tahun terakhir, dia berusaha kencan dengan gadis lain. Tapi tak pernah berhasil karena aku selalu ada dalam pikirannya. Dia bilang dia telah habiskan kebanyakan waktunya bekerja, jadi dia bisa menabung untuk mengunjungiku. Atau membelikanku tiket untuk mengunjunginya. Itu butuh waktu lebih lama dari yang dia harapkan, karena orang tuanya bercerai dan dia merawat ibunya yang sangat depresi. Beberapa bulan kemudian ibunya didiagnosa kanker, dan dia harus bekerja lebih keras lagi untuk membayar biaya perawatan. Setelah 3 tahun perjuangan panjang, sayangnya ibunya meninggal, dan sejak itu dia merasa sangat kesepian dan sedih. Suatu hari dia minta People menghubungiku entah bagaimana caranya. Dan saat dia tahu kalau aku masih lajang, dia senang sekali dan putuskan sudah tiba waktunya datang ke Korea dan bertemu denganku. Katanya melihatku di kehidupan nyata telah membuatnya makin jatuh cinta padaku, yang dia tak pernah menyangka itu bisa terjadi. Kemudian dia memelukku erat dan aku tak bisa berhenti menangis. Kami habiskan Natal bersama, persis seperti yang selalu aku bayangkan. Dan ya, sisanya kalian tahu sendiri. Sekarang aku mengemasi tasku untuk terbang ke Republik China untuk bertemu Richard. Aku tak sabar ketemu keluarganya, dan kalian tak akan percaya. Tapi kami bahkan berencana menikah. Pertanyaan besarnya adalah, di mana kami akan tinggal? Apa sebaiknya aku ke sana atau sebaiknya dia pindah ke Korea? Jujur saja itu tak masalah. Selama kami bersama, itu sempurna. Jadi memang benar apa kata mereka. Jika sesuatu sudah ditakdirkan, itu akan terjadi meski butuh waktu setahun atau 6 tahun. Yang ku tahu adalah aku lega aku sudah bersabar. Karena aku tak pernah sebahagia ini.